Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, pernah beberapa orang tawanan perang dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang kawanan perempuan yang mencari-cari sesuatu, tiba-tiba ia menemukan seorang bayi di antara para tawanan. Ia pun segera mengambil bayi itu lalu ia pangku dan ia sesuai. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Apa pendapat kalian tentang perempuan ini? Tidakkah sekiranya ia melemparkan anaknya ke dalam api?" Kami menjawab, "Tidak, demi Allah. Andai bisa pun, pasti dia tidak mungkin sehingga melemparkannya." Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya, melebihi sayangnya perempuan ini kepada anaknya." Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri dalam salat dan kami pun berdiri salat bersama beliau. Tiba-tiba seorang Arab Badui yang baru masuk Islam sambil mengerjakan salat itu ia berdoa, "Wahai Allah, rahmatilah aku dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau rahmati seorang pun di antara orang-orang yang bersama kami." Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca salam, pada akhir salatnya, beliau berkata pada Badui itu, "Kamu telah membatasi menyempitkan sesuatu yang luar." Maksud beliau adalah rahmat Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, apakah Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar tentang aku, lalu ia mati sedangkan ia tidak beriman dengan kerasulanku, kecuali ia termasuk bagian dari ahli-ahli neraka." Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, beberapa malaikat datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang tidur. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Sesungguhnya ia sedang tidur." Malaikat lainnya berkata, "Sesungguhnya matanya saja yang tertidur, sedangkan hatinya bangun." Mereka berkata lagi, "Sesungguhnya pada sahabat kalian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini ada satu perumpamaan." Salah satu malaikat berkata, "Kalau begitu buatlah untuknya satu perumpamaan." Sebagai mereka berkata lagi, "Sesungguhnya ia sedang tidur." Sebagiannya lagi berkata, "Matanya saja yang tertidur." Kemudian para malaikat itu berkata, "Perumpamaannya adalah seperti seorang yang membangun sebuah rumah, dan mengadakan perjamuan di dalamnya. Kemudian ia mengutus seorang penyuruh untuk mengundang orang-orang supaya hadir dalam perjamuan itu. Barang siapa memenuhi undangan si penyuruh tadi, maka ia masuk ke rumah itu dan menikmati jamuannya. Namun barang siapa yang tidak memenuhi undangannya, ia tidak masuk ke rumah itu dan tidak akan menikmati jamuan itu." Para malaikat berkata, "Jelaskanlah maksud perumpamaan itu padanya supaya ia dapat memahaminya." Sebagian mereka berkata, "Sesungguhnya ia sedang tidur." Sebagiannya lagi berkata, "Sesungguhnya matanya saja yang tertidur, sedangkan hatinya bangun." Kemudian mereka berkata menjelaskan arti perumpamaan itu, "Rumah itu adalah jannah, menyuruh itu adalah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menaati Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia menaati Allah sehingga ia akan masuk jannah, dan barang siapa mengingkari Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia mengingkari Allah. Dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah menjadi pemisah di antara manusia." Kalimat "sesungguhnya matanya siapa yang tidak memenuhi undangannya, ia tidak masuk ke rumah itu dan tidak akan menikmati jamuan itu." Para malaikat berkata, "Jelaskanlah maksud perumpamaan itu padanya supaya ia dapat memahaminya." Sebagian mereka berkata, "Sesungguhnya ia sedang tidur." Sebagiannya lagi berkata, "Sesungguhnya matanya saja yang tertidur, sedangkan hatinya bangun." Kemudian mereka berkata menjelaskan arti perumpamaan itu, "Rumah itu adalah jannah, menyuruh itu adalah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menaati Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia menaati Allah sehingga ia akan masuk jannah, dan barang siapa mengingkari Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia mengingkari Allah. Dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah menjadi pemisah di antara manusia." Kalimat "sesungguhnya matanya saja yang tertidur, sedangkan hatinya bangun terjaga." Perkataan ini diulang-ulang oleh para malaikat, agar lebih menjelaskan kepada para pendengar mengenai kedudukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
yang agung ini, bahwa memang walaupun mata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terpejam, namun hati beliau tetap terjaga. Demikian juga tidurnya para nabi alaihi salam, berbeda dengan tidurnya orang-orang biasa. Pada umumnya, orang yang sedang tidur, tidak sadar dengan keadaan, dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, ini tidak berlaku bagi para nabi. Tidurnya para nabi itu hanya matanya saja, sedangkan hati mereka terus-menerus berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Muhammad menjadi pemisah di antara manusia, yakni permisi antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir dengan sebab pembenaran dan pendustaan mereka terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.